Halo semuanya, saya Salomo Banjar Nahor dengan nomor induk mahasiswa 4202530010. Saya dari Prodi Matematika Nondik B 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempraktekkan dalam mata kuliah praktikum statistika yang keempat, yaitu tentang materi uji normalitas data dan homogenitas varians. Pertama, saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Sudianto Manulang, Magister Sains, dan juga kepada asisten laboratorium Abang Novan Setia di Tindaun dan Kakak Ratna Ardita Sari. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau dalam persamaan matematikanya sering dituliskan N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Data yang normal memiliki kekasan seperti mean, median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Selain itu juga, data normal memiliki bentuk kurva yang sama, bell curve. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini, analisis statistik baru bisa dilakukan. Ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan dalam uji normalitas. Yang pertama, dalam uji normalitas terdapat indikator yang disebut nilai signifikansi. Apabila data memiliki nilai signifikansi 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal, baik itu untuk Kolmogorov-Smirnov maupun untuk Shapiro-Wilk. Perbedaan penggunaan keduanya adalah pada banyaknya sampel yang digunakan. Jika sampelnya kurang dari 50, maka Shapiro-Wilk lebih cocok untuk digunakan dalam uji normalitas. Sementara untuk sampel besar yang lebih dari 50 digunakan Kolmogorov-Smirnov agar hasilnya lebih akurat. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas. Pengujian atau uji homogenitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen atau sama. Penghitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku varians pada dua kelompok populasi. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Burlet. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Dalam uji homogenitas tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nilai signifikasi P lebih dari sama dengan 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Nilai signifikasi P kurang dari 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tidak homogen. Di sini saya akan mempraktekkan kedua pengujian tersebut menggunakan program SPSS. Baik, di sini saya akan coba mendemonstrasikan tentang uji normalitas data dan homogenitas varians. Di sini sudah terdapat sampel data yang ingin kita praktikkan. Yang pertama kita klik analis, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian bagian explore yang kita klik. Di sini sudah tersedia nilai, kita masukkan pada dependent list.
Kemudian metode ini kita masukkan pada faktor list. Selanjutnya kita klik bagian statistik. Kemudian kita pilih continue pada plot. Kita klik lagi plots-nya. Kemudian kita pilih yang bagian non. Setelah non, kita klik lagi bagian normality plot switch test. Setelah kita klik bagian normality plot switch testnya, kita kemudian memilih power estimation. Kemudian setelah itu kita klik continue. Setelah power estimation kita klik continue, kemudian OK. Di sini sudah terdapat hasil dari output yang kita masukkan tadi. Kita bisa melihat tabel-tabelnya, dan yaitu tabel normalitas, ada juga tabel homogenitas variansnya. Setelah itu disajikan juga dalam bentuk grafik. Kemudian yang pertama, test of normality. Kita bisa melihat nilai expose dan penemunya. Pada Kolmogorov-Smirnov nilai signifikannya 0,220 dalam nilai expose, dalam nilai penemunya 0,20 juga dalam Kolmogorov-Smirnov. Kemudian dalam Shapiro-Wilk nilai signifikannya pada expose 0,314, pada penemunya nilai signifikannya adalah 0,848. Pada homogenitas of variance kita bisa melihat nilai signifikannya yaitu 0,884, 0,872, 0,872, 0,907. Artinya kita bisa melihat sesuai ketentuan bahwa data yang kita sajikan ini adalah data yang homogen. Setelah itu kita bisa melihat grafik yang telah disediakan dalam normal. Kita bisa melihat bahwa penyebaran dalam grafik ini variansnya tersebar dengan rata. Kita bisa melihat penyebarannya yaitu dengan titik-titik dengan garis diagonal itu, antara jaraknya sangat seimbang. Kita bisa melihatnya lagi. Sekian hasil yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.